Saya izin share screen ya. Oke, kita mulai. Apa kegunaan penelitian bagi iptek dan masyarakat? Saya pikir kalian sebagai mahasiswa psikologi tahun kedua sudah nggak asing lagi ya dengan istilah penelitian. Dari semester 1, semester 2 kalian sudah diajak untuk berkenalan dengan artikel-artikel penelitian, membaca hasil-hasil riset, mempelajari hasil riset di ruang kelas. Sebelumnya kalian masih menjadi pembelajar yang pasif, artinya ilmu kalian itu kalian peroleh dari mempelajari apa yang dilakukan oleh orang lain. Dengan kita belajar metode penelitian, kita akan mulai beranjak untuk menjadi seorang pembelajar yang aktif. Dalam arti kita mencoba untuk membangun pengetahuan itu berdasarkan usaha kita penelitian. Kayak gitu. Jadi ini sudah mulai berubah ya paradigmanya, yang sebelumnya kalian itu menjadi mahasiswa yang menerima pengetahuan secara pasif, kali ini belajar untuk bisa ikut mengembangkan pengetahuan secara aktif. Nah, untuk memulai pembahasan mengenai apa kegunaan penelitian, saya ingin kita studi kasus sebentar. Kalian tentu tahu riset Bobodol eksperimen. Pernah tahu ini sebelumnya? Pernah dengar eksperimen Bobodol? Halo? Tahu Albert Bandura, teman-teman? Ingat tokoh Tahu, ini? Bu. Oke. Iya, Bu. Ini siapa ini? Intan ya tadi ya yang ngomong ya? Iya. Oh ya, coba Intan mungkin bisa cerita Albert Bandura itu siapa dan eksperimen Bobodol itu bagaimana? Silahkan Intan. Ingat enggak? Halo? Halo? Halo Intan? Ingat? Teman-teman yang lain mungkin mau melengkapi Intan? Ada yang tahu Albert Bandura itu siapa? Dan dia melakukan penelitian yang sangat terkenal. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing risetnya itu kayak bagaimana? Silahkan. Ini kok diam semua. Sudah lupa apa? Oh, Bu. Mengamati perilaku itu ya, Bu? Gimana? Yang mengamati perilaku itu bukan, Bu? Betul, mengamati perilaku yang kayak apa? Albert Bandura itu mencetuskan teori apa sih? Mungkin teman-teman yang lain kalau tidak mau menyampaikan secara langsung bisa lewat chat. Ada yang ingat Albert Bandura itu pencetus paradigma psikologi apa? Teorinya yang terkenal apa? Lalu Bobodol eksperimen itu eksperimen tentang apa? Ada yang ingat teman-teman? Ini saya pikir sudah pernah dibahas di mata kuliah psikologi umum dahulu. Sama di mata kuliah apa ya? Psikologi belajar. Ayo, ada yang bisa ingat hari ini? Behavior ya, Bu? Teori apa, Rizal? Teori kognitif sosial itu. Oh iya, betul. Jadi Albert Bandura ini adalah pencetus teori kognitif sosial. Ini salah satu David juga betul tentang teori belajar sosial, itu sama saja. Kalau Bobodol eksperimen itu apa? Ada yang ingat tentang apa ini, eksperimen apa ini? Silakan. Arizal masih ingat? Atau Intan, silakan. Tentang perilaku anak ya, Bu? Iya, betul, tentang perilaku anak. Tapi ya kayak gimana? Ya. Mengimitasi perilaku anak atau mengamati. Iya, bukan, Bu? Oke, perilaku imitasi pada anak ya. Teman-teman yang lain? Ada yang mau sharing? Silahkan. Anak-anak yang agresif itu bukan, Bu? Iya, betul. Yang mengikuti gerak-geriknya itu. Betul. Jadi ini eksperimen tentang bagaimana anak bisa mengimitasi perilaku agresif hanya dari melihat orang lain melakukan agresivitas. Ini menarik sekali ya karena dia penelitiannya menggunakan boneka. Di situ anak dipertontonkan
orang dewasa yang memukuli boneka dan kemudian anak itu gantian ditaruh di depan boneka itu dan mereka itu meniru perilaku bahkan mengembangkan perilaku agresifnya semacam itu. Kalian tahu nggak signifikansi eksperimen ini bagi perkembangan psikologi? Ada yang mau sharing? Silahkan, ada ide apa? Boleh lewat chat, boleh langsung ngomong. Oke, ini Egi bobodil eksperimen percobaan dilakukan oleh Albert Bandura dilaksanakan tahun sekian-sekian bertujuan untuk mengamati perilaku imitasi dan meniru pada anak-anak terhadap perilaku agresif. Oke, ini betul ya. Ada yang tahu signifikansi riset ini bagi psikologi apa? Silahkan, boleh di chat. Apa signifikansi eksperimen ini bagi ilmu psikologi? Ayo coba dipikir, boleh buka internet, boleh buka lagi catat-catatnya sebelumnya, boleh dibuka lagi ingatannya sebelumnya. Apa Arizal? Mungkin Arizal masih ingat signifikansi eksperimen ini bagi psikologi? Halo teman-teman. Ini keaktifan kalian penting loh untuk jalannya kelas agar lebih menarik. Salah-salah nggak masalah kok, karena kita diskusi. Halo? Ini kalian masuk semua kan? Masuk, Bu. Oke. Masuk. Oke. Kalau gitu coba ayo kita berdiskusi. Apa signifikansi eksperimen bobodil ini bagi ilmu psikologi? Tadi ada yang sudah jawab betul itu, mungkin bisa diulang, tapi dengan kalimat yang lebih elaboratif lagi. Kok video saya hilang? Silakan teman-teman. Halo. Ini kok Saya kalian. mungkin Oke, silakan Salsa. signifikasi dalam psikologi itu mendapatkan kemampuan untuk merefleksi diri sendiri, Bu, dari yang sudah diobserv itu, kemudian juga bisa mengatur diri sendiri nantinya gitu, Bu. Oke. Nah, itu manfaat mengetahui eksperimen ini bagi diri kita ya. Tapi bagi pengembangan ilmu psikologi, apa signifikansinya eksperimen ini? Ada yang ingat? Eksperimen ini termasuk yang terpenting dalam psikologi loh. Ada yang ingat? Dapat memperhitungkan lingkungan sosialnya, Bu. Bagi siapa? Bagi si anak itu dan lingkungannya. Oke, itu manfaat buat anak ya. Pertanyaan saya, apa signifikansi riset ini bagi pengembangan ilmu psikologi? Biar ilmunya semakin up to date, Bu. Itu masih manfaat bagi kita, biar ilmu kita up to date. Tapi manfaat riset ini bagi ilmu psikologi. Konsep baru apa yang diperkenalkan Albert Bandura sebagai hasil dari riset ini? Ayo, apa? Tadi udah dijawab loh sama teman-teman. Oke. Cobalah. Tadi udah ada yang jawab benar loh di chatting. Apa manfaat riset ini bagi ilmu psikologi? Bagi ilmu psikologi ya, bukan bagi kalian, bukan bagi anak, bukan bagi masyarakat, tapi bagi ilmu psikologi. Ada yang mau mencoba lagi? Halo? Ini jangan-jangan kalian sudah lupa ya mata kuliah semester kemarin ya? Ayo, boleh buka internetnya untuk tahu apa yang dilakukan Bandura. Silahkan, saya tunggu. Silahkan teman-teman. Halo? Ini kok kalian pada diam semua? Kalian hadir di kelas saya atau tidak nih? Hadir Ini kok, aja Bu. deh.
biar hadir, saya tahu kalian hadir, silahkan dibuka videonya semuanya. Saya mau lihat kalian ada atau tidak. Oke, biar kalian kok diam semua. Kenapa ini? Masalahnya apa ini? Jangan kalian menunggu teman kalian menjawab duluan ya? Kita coba belajar aktif ya. Apa saja ide yang kalian punya, silahkan disampaikan biar diskusi kelas kita berjalan, biar tidak pasif, biar menarik, tidak membosankan. Oke, ini ada jawaban dari Dian Kartikasari. Antara perilaku lingkungan dan kognitif saling berhubungan. Betul, ini salah satu kemajuan dalam pengembangan ilmu psikologi yang dicetuskan oleh Bandura, bahwa ternyata perilaku, lingkungan, dan kognisi manusia itu berhubungan. Nah, yang lain bagaimana? Ada ide yang lain lagi? Hal apa ya? Konsep baru apa yang dikembangkan oleh Bandura lewat eksperimen ini? Masa yang bisa menjawab cuma satu orang, cuma Dian? Kalian di kelas ada 20-an orang loh, ada 28 loh. Ayo silahkan dibuka videonya agar saya bisa melihat kalian hadir di kelas atau tidak. Apa Prisia? Masih ingat teori Bandura? Tadi itu Bu, browsingnya ketemunya kayak Dian Kartikasari. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Banyak banget loh hal baru yang ditemukan Albert Bandura yang itu menjadi apa ya, kayak terobosan di bidang ilmu psikologi. Amalia Justisya, mungkin mau mencoba Amalia? Itu Bu, Mm-mm. bermanfaat bagi anaknya agar tidak emosional gitu, terus bagi sosialnya biar si anak tidak melakukan kekerasan seperti itu Bu. Oke, itu sekali lagi manfaat buat anaknya ya, tapi buat ilmu psikologinya. Ayo coba dibedakan manfaat suatu teori bagi ilmu dan bagi masyarakat. Coba kita bedakan. Coba ayo dibuka videonya teman-teman. Saya tunjuk satu-satu aja nih, kayak gini ya. Dani, halo Dani. Dani Asep, mungkin mau mencoba menjawab? Ya, Bu. Apa manfaat teori Bandura ini bagi pengembangan ilmu psikologi? Untuk salah nggak apa-apa tuh, Bu? Nggak apa-apa. Untuk mengamati perilaku imitasi atau meniru pada anak terhadap perilaku agresif. Oke, jadi tentang teori perilaku agresif dan tentang teori belajar bahwa manusia itu bisa mendapatkan perilaku baru dari mengamati orang lain, dari mengimitasi. Yang lain, mungkin ada ide yang lain? Apa sih signifikansi riset ini bagi pengembangan ilmu psikologi? Kalian ingat nggak paradigma psikologi itu apa saja? Ada berapa paradigma dalam psikologi? Ada berapa mazhab? Ayo dibuka videonya semuanya teman-teman. Tadi saya minta dibuka videonya, nggak ada yang buka, cuma Rizal doang. Halo? Paradigma di psikologi itu apa aja sih? Apa Dian Kartika? Paradigma di psikologi itu apa saja? Yang humanistik, behavioristik, Betul, apalagi? psikoanalisis itu bukan? Betul. Psikoanalisis. Coba disebutkan yang urut dari yang pertama kali muncul sampai yang belakangan muncul. Aduh. Nggak ingat? Oke, yang pertama itu psikoanalisa, lalu behaviorisme, lalu kognitif sosial, kognitif, dan humanisme. Oke, ayo dibuka videonya teman-teman. Ini kalau nggak aktif, hukumannya membuka video loh. Oke. Nah, berhubung kalian nggak bisa menjawab pertanyaan saya akan jelaskan. Dari riset yang sederhana ini, membuka paradigma baru dalam psikologi. Jadi, pada eranya Bandura, ilmuwan-ilmuwan psikologi itu baru sampai di tahap paradigma behaviorisme. Jadi, perilaku manusia itu dijelaskan dengan adanya reward and punishment. Orang melakukan sesuatu karena dia ingin reward di situ,
ingin sesuatu yang menyenangkan di situ, dan orang itu berhenti melakukan sesuatu karena punishment, karena ada yang tidak menyenangkan dari konsekuensi perilaku tersebut. Nah, jadi manusia itu dipandang sangat mekanistik. Agar orang itu patuh, dia harus diberi reward, dikasih material, kasih yang menyenangkan, tapi biar orang itu tidak melakukan suatu hal, dia harus dihukum. Kalian mau nggak kalau hidup kalian kayak gitu? Perilaku kalian itu diatur hanya dengan reward and punishment. Mau nggak? Nggak mau kan? Nah, si Bandura ini belajar. Dia mengkritik teori behaviorisme yang sangat mekanistik itu, yang tidak memperhitungkan manusia itu punya kognisi, dia bisa berpikir, dia bisa belajar dari orang lain. Maka dari itu, dia lakukanlah penelitian ini untuk membuktikan bahwa sebetulnya orang itu bisa belajar dari meniru sosialnya, dari dia berpikir, dari melihat konsekuensi yang diterima oleh orang lain, semacam itu. Jadi tidak perlu dia dihukum atau diberi reward secara langsung, dari melihat bagaimana orang dihukum dan diberi reward, nah dia bisa meniru. Nah, berikutnya, itu kan manfaat buat pengembangan teori psikologi. Tapi bagi praktek juga banyak, karena riset Bandura ini dilakukan pada masa TV itu baru saja berkembang. Teknologi TV itu baru saja marak di rumah tangga di Amerika Serikat. Tahun 60-an mungkin di Indonesia belum ada TV ya, tapi TV itu sudah dipakai sebagai media hiburan di Amerika. Waktu itu ada perdebatan. Tayangan kekerasan itu sebetulnya boleh atau tidak sih? Itu. Kalau sekarang tayangan kekerasan itu boleh ditampilkan di TV atau tidak? Setahu kalian tayangan kekerasan itu boleh disiarkan di TV atau tidak? Boleh, Tidak tapi ada boleh. pengaturannya gitu. Tidak boleh. Boleh, tapi ada pengaturannya. Pengaturannya kayak apa? Oke, pengaturannya kayak apa? Kayak film action gitu kan, Bu. Sensor. Itu ada kekerasannya. Iya. Itu kayak khusus untuk ada peringatannya untuk 13 tahun ke atas, berapa belas tahun ke atas gitu kan ada pengaturan, Oke. sudah ada peraturannya gitu. Oke, betul sekali. Nah, itu salah satu manfaat teori Bandura yang dampaknya ke kebijakan publik. Jadi dulu itu, zaman itu, orang pun masih terpengaruh oleh teori psikoanalisis. Paradigma psikoanalisis mengatakan bahwa manusia itu punya insting. Salah satunya yang terkait dengan dorongan melakukan kekerasan. Manusia itu punya emosi-emosi yang terpendam, yang itu harus dikatarsis. Misalnya dorongan dalam dirinya itu berupa kekerasan, itu harus dicurahkan. Caranya bagaimana? Yang positif mencurahkan dorongan kekerasan itu dengan menonton kekerasan. Jadi ibaratnya orang insting-instingnya dalam dirinya itu yang harus dikeluarkan itu agar tidak merugikan jiwanya, agar dia tidak suntuk atau apa, itu perlu disalurkan dengan menonton tayangan kekerasan. Jadi zaman itu pemikirannya begitu karena pengaruh paradigma psikoanalisa. Tapi kemudian Bandura menemukan dengan teori ini bahwa justru dari menonton tayangan kekerasan itu justru akibatnya sebaliknya, orang malah justru bisa meniru perilaku kekerasan, terutama pada anak-anak yang dia belum bisa berpikir kritis macam itu. Maka dari itulah mulai ada advokasi kebijakan publik agar tayangan kekerasan itu jangan sampai disiarkan di televisi. Yang muncul kemudian ada pengaturan-pengaturan yang yang boleh menonton tayangan semacam ini harus orang dewasa, penayangan-tayangan yang mengandung kekerasan itu harus disensor, atau penayangan film-film yang menunjukkan kekerasan itu harus dilakukan di tengah malam, tidak boleh di time prime-nya anak-anak, semacam itu. Nah, kita lihat dari contoh teori yang sederhana ini, dari riset yang sederhana ini, mempengaruhi tidak hanya perkembangan teori psikologi, membuka peluang ke paradigma baru psikologi yang itu mengakui pentingnya kognisi manusia, pentingnya lingkungan sosial bagi diri manusia, tapi juga efeknya sampai ke kebijakan publik yang itu mempengaruhi kehidupan kita sampai sekarang. Nah, sekarang bayangkan kalian apa jadinya kalau Bandura ini tidak pernah melakukan penelitian tentang Bobodol ini. Kalian akan sampai saat ini mungkin masih menggunakan teori psikoanalisis dan teori behaviorisme yang ternyata itu tidak
bisa diterapkan untuk menyelesaikan semua masalah. Nah, maka dari itulah teori ini sangat terkenal karena dengan memperhitungkan faktor sosial dan faktor akal pikiran seseorang, perilaku manusia yang kompleks itu jadi lebih bisa dijelaskan dengan cara yang lebih baik. Nah, itu pentingnya teori ini. Nah, ini contohnya ya, konsep baru apa yang timbul dari risetnya Bandura, misalnya teori belajar sosial, tadi sudah kalian sebutkan, efek kekerasan di media, yang tadi sudah saya contohkan, dan tadi juga vicarious reinforcement, jadi bagaimana orang bisa mengatur perilakunya hanya dari melihat dampak perilaku itu pada orang lain. Ini kalian kok videonya mati lagi semuanya. Ayo dinyalakan aja videonya agar kita lebih enak untuk berdiskusi. Jangan malu-malu. Kecuali kalian ada kendala jaringan ya. Kalau tidak ada kendala jaringan, kita buka aja videonya. Halo teman-teman sekalian. Ayo dibuka videonya biar kita fokus. Oke, kita lanjutkan ya. Yang tadi saya contohkan adalah tentang bagaimana riset itu bisa mempengaruhi perkembangan ilmu psikologi. Kalian bisa kuliah di prodi psikologi itu karena ada ilmunya, dan ilmunya itu dikembangkan dari hasil riset. Ada hal yang penting lagi dalam riset ini. Oke, Amalia boleh tidak dinyalakan karena macet-macet. Bagi teman-teman yang jaringannya bagus, silakan dinyalakan ya. Nah, penelitian ini adalah aktivitas yang penting bagi kita untuk bisa membedakan mana itu pengetahuan biasa, mana itu pengetahuan yang salah, dan mana itu pengetahuan yang ilmiah. Karena di masyarakat kita informasi itu banyak sekali. Ada yang salah, ada yang benar. Ada yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ada yang tidak. Tapi apa yang bisa membuktikan suatu informasi itu benar atau tidak? Riset. Dulu waktu kalian belajar filsafat ilmu, kalian sudah saya tunjukkan tentang apa bedanya pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah ya. Ada yang namanya common sense. Common sense itu pengetahuan dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Ucapan orang-orang tua kita atau ucapan dari orang-orang sebelum kita. Ini sebagian mungkin bisa menyelesaikan masalah. Masalah-masalah dalam kehidupan kita yang sederhana. Tapi untuk persoalan yang kompleks, common sense saja nggak cukup. Ada juga yang namanya pseudoscience. Pseudoscience itu adalah sains palsu. Jadi contohnya adalah klaim-klaim yang itu meyakinkan, tapi sebetulnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena klaim tersebut tidak melalui pengujian atau tidak didukung data. Ini banyak sekali di masyarakat kita. Contohnya mungkin yang populer, mengetahui kepribadian orang lewat astrologi. Kalian ada yang percaya bintang-bintang nggak? Zodiak-zodiak gitu. Kepribadian orang yang... Kenapa? Kenapa? Silakan. Siapa tadi ini yang Kalau ngomong? baik, kalau baik, yang baik-baik dipercayain. Mempercayai astrologi itu nggak boleh loh. Dari sisi agama maupun dari pengetahuan ilmiah itu nggak bisa loh percaya astrologi. Kalau dari sisi agama, percaya astrologi itu nggak boleh karena kita nggak boleh berkeyakinan bintang itu punya pengaruh dalam hidup manusia. Itu serius. Kalau kita percaya astrologi, itu sholat kita bisa nggak diterima 40 hari. Atau percaya hari ada apa? Ada hari baik, ada hari buruk, nggak boleh pakai baju ini di minggu ini, itu kita nggak boleh. Kadang astrologi kan memberikan saran-sarannya sampai kayak gitu. Kayaknya meyakinkan ya, astrologi itu ilmu tentang bintang-bintang kayak gitu. Kayaknya itu ilmiah ya. Tapi sebetulnya itu termasuk pseudoscience. Karena itu nggak bisa diuji kebenarannya. Tidak didukung data. Nah, Bu, kenapa? Kalau buku primbon itu gimana, Bu? Boleh nggak dipercayai? Kalau dalam Kan psikologi, karena kita pakai paradigmanya sains, itu juga nggak bisa. Itu masuk
mungkin itu masuk pengetahuan dari sudut pandang budaya, itu pengetahuan, tapi tidak masuk pengetahuan ilmiah. Karena itu nggak bisa diuji kebenarannya. Tidak bisa dites apakah betul orang yang punya tai lalat di pipi dia punya karakteristik semacam ini. Itu kan nggak ada orang yang menguji itu. Kita cuma mempercayai itu saja berdasarkan itu kebijaksanaan di budaya kita. Kayak orang kalau punya tai lalat itu di dekat bibir, artinya dia senang ngomong. Orang yang punya tai lalat di dekat mata, artinya dia bagaimana itu kan nggak ada kebenarannya semacam itu. Ya cuma kita percayai, tapi itu bisa jadi tidak berlaku di semua tempat, ya kan? Nah, tujuan ilmu pengetahuan itu sebisa mungkin mendapatkan pengetahuan itu yang universal, yang di mana-mana itu bisa dipakai, dimanfaatkan. Jadi nggak hanya pengetahuan orang Jawa toh, tapi bisa dipakai di belahan dunia yang lain semacam itu. Nah, itu contoh pseudoscience. Contohnya lagi kalau yang terkait dengan psikologi itu adalah frenologi, fisiognomi, grafologi, itu bagaimana kita mengetahui kepribadian orang dari melihat bentuk wajahnya, dari ukuran tengkorak kepalanya, dari tulisannya, semacam itu. Nah, yang semacam itu kayaknya meyakinkan. Kita bisa tahu kayak kepribadian orang, tapi itu sebetulnya nggak teruji kebenarannya. Kayak gitu, nggak bisa dieksperimenkan. Apakah betul wajah yang oval itu artinya begini, itu tidak terbukti lewat riset ilmiah bahwa fisik manusia itu menentukan kepribadiannya, semacam itu. Ada juga kalau yang agak ini banyak digunakan ya di masyarakat kayak pengobatan alternatif untuk gangguan kejiwaan, kayak gitu. Ada yang kemudian disuruh makan ini, makan itu. Tapi kalau dari sudut pandang ilmu psikologi ya tidak semacam itu seharusnya. Hasil riset evidence base-nya orang itu harus ditreatment dengan cara yang dengan terapi begini kalau mengalami masalah. Nah, kemudian ada juga yang namanya science disinformation, hoax yang melibatkan sains, distorsi fakta-fakta ilmiah. Contohnya teori konspirasi tentang vaksin. Nah, orang yang menolak vaksin itu juga menggunakan, contohnya ya, menggunakan teori-teori juga. Tapi itu kemudian menjadi disinformasi, karena kadang teorinya itu ada yang digatok-gatokkan, ada yang kemudian itu dikaitkan dengan konspirasi tertentu. Nah, cara kita bisa beralih dari pengetahuan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ini menuju pengetahuan yang lebih bermanfaat, itu dengan aktivitas penelitian. Nah, dari aktivitas penelitian itu kita akan mengembangkan pengetahuan yang itu berdasarkan penyelidikan yang diperoleh secara sistematis menggunakan metode ilmiah yang kebenarannya itu bisa diuji. Kemudian pengetahuan itu pun bisa difalsifikasi. Artinya adalah itu bisa dikritisi, bisa dievaluasi, bisa diperbaiki berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah, misalkan tadi ada teman kalian yang bicara primbon. Primbon itu benar atau enggak sih? Ya bagi orang yang percaya itu betul. Tapi ada enggak di masyarakat kita yang memperbaiki primbon? Berdasarkan penelitian, oh yang jago ngomong itu bukan tai lalat yang di kanan, tapi yang di kiri. Ada enggak primbon yang kayak gitu? Kan enggak ada. Nah, maka dari itu penting sekali bagi kita untuk belajar penelitian. Salah satunya adalah agar kita bisa memilah-milah informasi, mana yang harusnya diandalkan dan mana yang tidak, atau mana yang itu bolehlah kita gunakan untuk sekedar hidup kita sehari-hari, tapi mana yang harusnya digunakan untuk mengambil keputusan yang penting, semacam itu. Oke, berikutnya, apa yang membuat sains itu jadi sains? Karena menggunakan metode ilmiah. Tadi yang sudah saya terangkan, sains itu ada tahapannya. Pertama tentu saja ada proses kita memahami masalah ya, observasi apa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian kita mempertanyakan, oh itu sebetulnya kenapa sih, kok bisa kayak gitu, penyebabnya apa, bagaimana itu bisa terjadi. Dan kemudian dari prosesnya kita membuat hipotesis dulu, jawaban sementara, oh berdasarkan pengetahuan yang sudah ada, kemungkinan itu bisa terjadi karena ini. Tapi itu kan baru hipotesis, belum terbukti, maka dari itu kita mengambil data. Bisa dengan eksperimen atau dengan metode apa saja.
Nah, data ini yang kemudian kita analisis dan kemudian kita nilai apakah data ini mendukung dugaan-dugaan kita atau tidak. Dan itu menjadi kesimpulan, pengetahuannya ada di level ini. Dan terus begitu saja. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu mengikuti siklus ini. Maka dari itulah metode riset itu nanti tidak akan jauh-jauh dari aktivitas ini. Bagaimana kita belajar observasi, belajar memunculkan pertanyaan, belajar membuat hipotesis, belajar mengumpulkan data, belajar menganalisis dan menarik kesimpulan. Berikutnya, tentang kemampuan sebagai peneliti, sebagai pengetahuan bisa meneliti, keterampilan bisa meneliti itu, nanti ke depannya bisa bermanfaat buat kalian. Yang pertama adalah jika besok di antara kalian ada yang pengen berprofesi menjadi peneliti, menjadi pengamat atau menjadi ilmuwan. Karena sekarang, di zaman kita sekarang, kita hidup di era informasi, di mana banyak sekali keputusan itu diambil menggunakan informasi. Nah, siapa yang bisa mengumpulkan informasi? Orang yang bisa penelitian. Maka dari itu, apapun bidangnya, sekarang ini banyak sekali membutuhkan profesi orang yang bisa meneliti. Di organisasi misalnya, di organisasi perusahaan bisnis, itu ada divisi khusus yang namanya Research and Development. Itu isinya peneliti-peneliti. Untuk mengembangkan produk, untuk mengetahui opini dari publik, untuk mengetahui manfaat suatu produk di masyarakat, semacam itu. Untuk memunculkan inovasi-inovasi produk baru, itu yang melakukan itu peneliti. Di pemerintahan juga sama. Sekarang ini, apapun itu kebijakan publik harus research based, harus berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat, harus berdasarkan pengamatan apa masalah di lapangan. Nggak bisa kebijakan saat ini itu muncul begitu saja. Nah, ini contohnya di pemerintahan. Kemudian saat ini juga banyak berkembang lembaga-lembaga survei. Contohnya kalau kalian dulu ingat zaman pemilu, di TV itu berulang kali ada kegiatan dengan pengamat politik, dengan lembaga survei. Nah, jadi saat ini penelitian itu pun menjadi jasa untuk membantu organisasi menjawab pertanyaannya. Nah, siapa yang bekerja di sini? Peneliti. Atau yang keempat, bisa jadi kalian besok nanti mengikuti jalan saya. Ada yang pengen jadi dosen, ada yang pengen jadi ilmuwan di perguruan tinggi atau di lembaga riset. Kayak di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu isinya adalah ilmuwan-ilmuwan. Nah, ini contoh profil profesi yang bisa kalian masuki kalau kalian bisa melakukan penelitian. Termasuk kalau misalnya kalian mau besok jadi wirausahawan. Bisa tidak wirausahawan tanpa riset? Nggak bisa. Dia harus mengumpulkan informasi tentang produk, tentang pasarnya seperti apa, tentang teknologi apa yang harus dipakai, semacam itu kan. Nah, jadi dari sini saya pengen mengajak kalian untuk membuka pikiran bahwa riset itu aktivitas yang manfaatnya itu sangat luas. Tidak hanya untuk menulis paper, tidak hanya untuk menulis buku, tidak hanya untuk menjadi dosen seperti saya, tapi bisa juga itu penerapannya di organisasi, di pemerintahan, di masyarakat secara umum. Namun selain itu, dari belajar riset pun kalian bisa belajar untuk membangun sikap hidup yang lebih baik. Dari belajar riset, kalian akan terlatih untuk punya rasa ingin tahu yang tinggi dan menyenangi aktivitas belajar. Yang kedua adalah belajar berpikir dengan cara yang lebih sistematis, yang lebih kritis, yang analitis, yang tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Kemudian lewat aktivitas penelitian pun kita belajar untuk menjadi problem solver, untuk menjadi orang yang aktif mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Bisa itu masalah diri kita sendiri, masalah di keluarga kita, di lingkungan hidup kita, di tempat di mana kita bekerja nanti, semacam itu. Dengan meneliti, kita juga belajar untuk menjunjung tinggi etika, karena orang menjadi peneliti itu harus punya integritas. Dia tidak boleh bohong. Dia harus hati-hati dalam membuat penilaian dan keputusan, tidak boleh sembrono.
Dan yang terpenting adalah menanamkan sikap rendah hati, tidak berbangga diri dengan ilmu yang dimiliki, dan tidak malu kalau kita ketika tidak bisa menjawab suatu pertanyaan, kita jawab dengan tidak tahu. Jadi inilah sikap-sikap yang akan kita pelajari jika kita belajar penelitian. Nah, saya pikir sebagai pendahuluan untuk belajar metodologi penelitian, kita sampai ini dulu. Ini Zoom saya mau habis, tinggal 1 menit. Berikutnya, mari kita ke grup WA untuk kalian sharing insight apa yang sudah kalian dapatkan pada pagi hari ini. Jangan lupa tuliskan nama dan NPM, dan kemudian ceritakan insight apa, pengetahuan baru apa, pencerahan apa yang kalian dapatkan dari materi kita pagi ini. Sekian dari saya. Untuk sesi pertama saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke grup ya untuk kita sharing insight seperti biasa. Jangan lupa nama, NPM, dan insight-nya apa.